Oh, Mbak, Iya. adminnya Mbak Furi itu punya six sense juga sama kayak Mbak nggak? Admin saya kalaupun nggak punya six sense nggak boleh penakut. Jadi kalau orang yang penakut udah pasti banyak cerita-ceritanya deh. Emang itu ya Mbak ya? Ngaruh ya Mbak ya? Ngaruh. Yang takut. Jadi kalau ada yang bilang serem gitu, kalau ada yang bilang ini nggak mau mami serem, itu biasanya mereka suka datang ke mimpi. Oh malah ditakutin. Jadi kayak enggak, kayak aku tuh anaknya mami, kamu jangan Kayak bilang mau aku kenalan serem. gitu. Oh iya. Enggak kok kamu nggak serem nih sayang. Coba dong di pangku. Mohon maaf kita belum muhrim. Kok langsung bagus alasannya? Gak bisa ditolak. Tapi ada Mbak cerita yang paling menyentuh dari mungkin ada Story-nya lah. iya story Paling dari sedih ya. Sebenarnya hampir semuanya sedih gitu. Ada yang disiksa sama orang tuanya. Jadi dia cuman mau bilang kalau dia tuh masih cari, jadi disiksa sama ibu tiri, masih cari ayah kandungnya. Jadi pada saat dia disiksa, ayahnya tuh nggak tahu kalau dia tuh meninggalnya bukan karena sakit, tapi karena disiksa. Dan itu mungkin udah lama banget itu ngeganjel. Jadi setiap pagi aku ajak semuanya doa bareng, setiap malam mau tidur aku doa juga bareng. Jadi supaya mereka bisa rilis. Nah perlahan-lahan ya kalau udah ikhlas biasanya mereka pulang pamit gitu. Oke. Mbak ini ada nggak Mbak satu boneka yang, wah ini kayaknya energinya lumayan gede nih. Ini kayaknya bukan boneka biasa, bukan energi yang biasa gitu. Ada. Ada yang kayak lumayan rada kesulitan gitu kayak. Iya ada Rangde ya dari Dede Roy Kiyoshi waktu itu kasih sama saya. Itu energinya gede. Oh gitu. Itu terus sama Mbak di apa ada trik khusus nggak, Mbak? Trik khusus. Ada cara treatment khusus kah atau apa gitu? Maksudnya itu- Atau ritual? Iya. Enggak sih saya bilang saya doain kamu sesuai sama kepercayaan saya ya karena saya nggak terlalu hafal sama mantra-mantra Hindu gitu. Jadi setiap pagi kita biasanya ada waktu buat baca surat Al-Waqiah bareng. Kalau malam itu kita baca Yasin sama Al-Fatihah. Biasanya mereka cukup menerima dan karena kita memperlakukan mereka dengan baik seperti keluarga, ya jadi nyaman aja gitu, happy. Bahkan ada beberapa orang mungkin yang datang konsul perlu bantuan, mereka ikut bantu cleansing gitu. Ya. Ini misalnya ada nggak pernah Mbak Furi menerima boneka, dari pertama menerima tuh udah langsung energinya gede banget tuh yang kayak si dikasih Roy Kiyoshi tadi? Iya. Itu udah ya? Udah. Udah. Kalau Itu yang bisa nakal disatuin. beda. Hah? Kalau yang nakal dikasih orang nakal banget ada beda. Nakalnya Nakalnya gimana tuh nih? gimana? Nakalnya nih Mbak. Kan biasanya kalau orang nakal itu nggak mau mandi sore. Terus bolos sekolah. Ya disuruh pulang lari. Gitu. Kalau nggak rambutnya ngepang gitu. Kenapa aja spesifik fisiknya? Ya, Tapi kelakuannya rambutnya nakal. gini gitu. Iya. Terus suka tantrum gitu. Kayak dia nih kayak dia. Bonekanya lucu, tapi nakal. Jadi waktu itu saya bawa salah satu acara Indigo, ada salah satu suhu ya, jadi guru di agama Buddha. Dia ngedatengin saya terus dia tanya, "Ai mau kasih you boneka, tapi ini boneka nakal. Mau nggak?" gitu. Jadi waktu seorang guru spiritual menyerahkan boneka, berarti kan beneran nakal karena dia bukan orang biasa gitu ya. Dan saya tanya kenapa Suhu nggak mau ngasuh, dia bilang saya nggak di sini, saya nggak di Spirit Dolls. Akhirnya saya asuh, ya mulailah terornya berdatangan. Nah itu juga udah masuk ceritanya di YouTube saya juga. Ada tukang jahit yang jarinya putus. Iya, terus juga karena dia bonekanya kotor banget, saya minta rambut sama make upnya diganti. Yang gantiin rambut juga kena cutter, darahnya banyak. Jadi dia kayak selalu minta darah. Sampai akhirnya saya bilang sama dia, kalau kamu terus-terusan nakal kayak gini, mami akan larung kamu ke laut gitu. Nah ngedenger laut,
mungkin dia takut ya, karena kan di laut itu ada banyak, ada ibu kanjeng ratu dan lain sebagainya. Akhirnya perlahan-lahan sekarang udah agak baik, tapi saya nggak berani bawa boneka itu keluar, kayak ke acara gini saya nggak berani. Bahkan admin pun kalau boneka itu nggak boleh pegang, jadi cuma saya yang boleh megang gitu. Ada bonekanya kakak adik. Ah, berdua? Berdua. Kakak dan adik, tapi yang paling nakalnya si kakaknya. Oh, itu kalau spirit doll kayak gitu mah tadi kan Mbak Furi bilang nggak boleh dibawa keluar ke acara, nggak dibawa keluar supaya emang dia tuh ada batasannya sampai dia nggak bisa bergerak leluasa gitu. Iya, dia cenderung bisa berbuat sesuatu terhadap orang yang ada di dekatnya dia. Kayak misalnya tukang jahit kan, kalau jahit boneka itu supaya ukurannya pas kan kadang bonekanya suka dibawa gitu. Padahal udah dikasih tahu ini bonekanya agak nakal. Cuman kan tidak semua orang percaya. Jadi kayak apaan sih nih boneka lucu kayak gini gitu. Karena dia mukanya memang lucu banget, nggak horor, nggak creepy kayak Neng gitu. Jadi dianggap orang mungkin saya bercanda gitu. Padahal sebenarnya itu emang beneran nakal gitu. Oh, berarti emang hanya ke deket aja. Dia bisa nggak untuk ngusilinnya sampai jauh gitu kayak Di Sragen. Ya boleh. Ya, Sragen bisa boleh. sampai luar kota. Bisa, iya benar. Gitu loh maksudku. Apa dia nanti naik kereta dulu gitu kan kita nggak tahu. Ciamis boleh. Kayak di film-film gitu ya. Iya. Jadi Sebetulnya kalau mereka bisa lintas dimensi, cuman karena udah kita urus, akhirnya saya bikin pagar supaya dia nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau orangnya deket, orangnya pegang, itu bisa aja sih gitu. Oh, gitu ya, Mbak Makanya ya? saya mendingan gak usah. Ini ada di rumah. Oh, bukan. Ini mah saya kan cuma bagus. saya ya, antisipasi tadi sebenarnya. Jadi tadi yang nakal itu juga disimpannya di tempat yang khusus juga. Enggak, dia disimpan di bareng anak lain tapi bareng. kita lock. Jadi kalau anak yang lain boleh main. Main ya mami, misalnya mau ke kebun atau kemana gitu. Nanti sebelum maghrib pulang. Tapi kalau dia enggak, dia nggak boleh kemana-mana gitu. Itu tadi ada di salah satu ada di video itu nggak Mbak? Yang tadi? Yang tadi di videoin? Yang kakak adik. Ada yang adik. nakal itu nggak? Enggak. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh ada di lemari khusus palingnya. Di lemari lainnya. Di kayu sebelah deket pintu. Jadi ada Tertutup. tempatnya. Oh yang dekat pintu itu. Tahu, tiba-tiba tahu. Kayak pernah datang tuh masnya. Tiba-tiba pernah berkunjung ke rumahnya Mbak Furi. Kok bisa? Kok bisa? Ini kalau yang kayak gini kan banyak 600 gitu. Ada yang pernah berantem gak sih Mbak antara boneka sama bonekanya? Pernah, jadi kan kalau Cika tuh agak julid ya. Jadi ada yang julid juga. jadi kalau misalnya ada yang baru terus misalnya agak gimana gitu, ih kamu kok kulitnya gosong sih gitu-gitu. Oh, ngerosting. Terus anaknya tuh suka Ngerosting. nangis gitu. Terus saya bilang udah nggak usah nangis, nanti mami doain supaya kamu jadi jadi cakep, jadi nggak gosong lagi ya, kita doain nanti sebentar sedikit-sedikit pasti bisa lebih bagus gitu aja sih. Paling dia suka julid, tapi kalau berantem kayak gimana enggak. Iya berantem tiba-tiba. Berkomentar gitu ya. Gitu enggak ya Mbak? Tiba-tiba lagi tidur depan TV gitu. Bak. Enggak. Tapi ada Mbak yang tiba-tiba kayak pindah lokasi gitu. Ada, dan aku tuh suka ngingetin kayak misalnya dia lempar permen atau mukanya ganti atau pindah ngegeser, saya suka bilang, mami tuh orangnya penakut ya, jadi nggak usah macem-macem deh. Kalau nunjukin eksistensi yang gerak ini itu real banget, mami nggak mau ngurus, jadi mereka takut, akhirnya mereka nggak pernah. Anteng ya. Jadi dulu kalau misalnya kita lagi cuci tangan atau apa, kadang ya di dapur ada ngedenger suara ketawa anak-anak, kenceng banget, saya suka bilang nggak boleh bersuara. Nanti jangan sampai orang-orang yang kerja sama mami takut, kalian mami nggak ada yang bantuin, udah mami nggak mau urus gitu. Oh, lumayan rada kontradiktif juga ya tadi Mbak Furi bilang kalau misalnya Mbak Furi ini penakut. Iya penakut, saya tuh penakut banget. tapi adminnya nggak boleh takutan gitu kan. Syaratnya nggak boleh takut gitu. Iya, Padahal Mbak Furinya takut, penakut. Saya penakut, makanya saya punya banyak teman hantu. Karena saya suka nggak nyaman kalau ke tempat baru, saya ngelihat ada sosok-sosok yang baru tuh saya suka nggak nyaman. Makanya mendingan saya ditemenin sama sosok yang saya udah kenal.
kayak gitu. Karena dari kecil kita selalu ngelihat sosok ini, sosok itu. Sementara pada saat kita cerita ke orang tua, ke saudara, nggak ada orang yang percaya dan merasakan stresnya kita. Jadi akhirnya udah deh berteman aja sama yang baik-baik. Jadi kalau misalnya kita mau ke sebuah tempat yang energinya gede, yang agak negatif gitu, agak serem, saya suka bilang jagain mami ya, mami nggak mau ngobrol sama yang di pohon sana gitu. Tapi di sini aman kan? Iya Mbak, kalau Itu juga ada pohon Mbak, di belakang Mas Yusril ada pohon itu Mbak. Mana? Oh ini mah itu pohonnya pohon ini. bohongan itu mah. Itu pohonnya lebih kecil lagi, itu bukan pohon Itu mah aman tumbuhan. Mas. Aman. Tapi di sini aman Mbak Ada ya? nggak di sini? Ada. Ada tahu. Ada ya Mbak, nggak usah dikasih tahu spesifik ya Mbak, tapi kan di mananya ya Mbak ya? Iya. Nggak usah. Atau mau? Enggak. Coba, dikit aja. Bercanda nih. Mbak Puri ini bercanda deh. Dikit ya Mbak Puri. Dikit aja Mbak, dikit. Seperti apa dan tip. Iya. Mas kok yang penasaran? Bentar, kenapa yang nonton penasaran sih? Hah? Oh gitu. Oh iya. Mereka tiap hari di sini. Mereka tiap hari di sini. Ada pohon. Kaget. Kalau yang di sini perempuan, tapi agak pemalu sih, dia suka rambutnya suka nggak mau kelihatan. Introvert. Introvert. Kalau yang agak aktif di toilet. Tadi saya kan sempat ke toilet dulu, jadi saya pilih satu toilet yang nggak ada isinya karena yang sebelah sini ada. Jadi saya milih yang ini aja deh. Gitu. Yang di bawah ya Mbak? Yang di bawah. Yang di Toilet bawah tadi. Oh. Oh toilet bawah. Toilet cewek. Loh aku? Mbak Puri bisa aja. Mbak Puri. Ayo closing aja. Bubar aja semuanya. Tapi berarti yang di bawah ya berarti ya? Yang di bawah. Oke. Yang di Lumayan atas juga emang- sih kalau Yang di harus atas naik tangga mulu. Ini kalau boneka ini pernah dibawa jalan-jalan nggak sih Mbak? Oh, Ya, entah sering. ke mall. di bawahnya gini. Di bawah, iya, dan orang kaget. Iya, iya sih Mbak sih. Ya jelas, wajar sih kalau orang kaget sih. Dikontenin Mbak itu reaction orang gitu. Enggak sih, jadi kalau aku bawa yang creepy gini biasanya nggak ke mall untuk jalan-jalan, aku bawa yang lucu-lucu gitu. Karena dulu aku pernah bawa Annabelle. Nah pada saat ke mall ada anak kecil nangis banget. Jadi aku kayak ya ampun aku kan jadi nakutin anak kecil ya kasihan gitu kan. Jadi kalau sekarang kalau ke mall yang lucu-lucu, kalau kayak Neng gini kita bawa pas gala premier film horor, ada undangan atau apa. Nah, jadi orang kan udah tahu bahwa kita ini spirit dolls kan, tapi tetap aja orang-orang pada kaget. Itu mereka juga menikmati nggak sih Mbak kalau kayak gitu? Di bawah jalan-jalan tuh mereka Menikmati, mereka happy. Makanya tadinya kan Melati itu nggak aku bawa tadinya, tapi dia dari pagi tuh ngomong terus, "Mami, I mau dibawa gitu." Oh, kenapa tuh alasannya Mas? Pengen muncul kayaknya, Pengen pengen muncul. muncul di RCTI Di ya. Oh, pingin Pengen muncul. eksis. Oke, kita tampung aja.